Halo, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari mana? Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Dimas mulai narik sejak sore. Sejak hujan turun dan reda berkali-kali, jas hujannya belum sempat benar-benar kering. Bau aspal basah bercampur asap kendaraan masih menempel di jaketnya. Jalanan kota terlihat berkilau di bawah lampu. Indah, tapi juga melelahkan. Jam di dashboard motornya menunjukkan 23.58. Ini terakhir, gumamnya pelan. Tenaganya sudah habis, mata perih, punggung pegal. Ia ingin pulang, makan mie instan, lalu tidur tanpa mimpi. Namun saldo dompet digitalnya tinggal angka yang membuatnya berpikir dua kali. Cukup buat bensin pulang, kalau tidak ada hal tak terduga. Ponselnya tiba-tiba bergetar di saku jaket. Ting! Satu order masuk. Dimas menghela nafas, lalu menatap layar. Tidak ada foto penumpang, tidak ada rating, tidak ada keterangan apapun. Hanya satu nama yang muncul di layar. Anonim. Kening Dimas berkerut. Biasanya akun baru pun punya inisial atau setidaknya foto buram. Ini kosong. Terlalu kosong. Alamat penjemputan muncul pelan seolah aplikasi ragu menampilkannya. Jalan lama, dekat rel. Dimas menelan ludah. Ia tahu tempat itu. Bukan jalan utama, bukan permukiman padat. Hanya jalur lama yang sudah jarang dilewati, dekat rel kereta mati yang sejak bertahun-tahun lalu tak lagi digunakan. Siang hari saja tempat itu terasa sepi, apalagi menjelang tengah malam. Jarinya melayang di atas layar. Cancel aja, bisik hatinya. Namun angka saldo kembali terlintas di pikirannya. Ia menghitung cepat. Satu order lagi cukup buat makan besok. Cukup buat bertahan. Di sekitar, suara kota mulai menipis. Warung-warung tutup. Lampu-lampu satu persatu padam. Malam seperti sedang menarik nafas panjang. Dimas menarik nafas dalam-dalam. Cuma satu, katanya, mencoba menenangkan diri. Ia menekan tombol terima. Layar berubah. Aplikasi langsung mengarahkan rute. Tidak ada pesan dari penumpang, tidak ada notifikasi tambahan. Hanya satu kalimat kecil di bawah peta yang entah kenapa membuat tengkuknya merinding. Penumpang menunggu. Motor Dimas melaju perlahan meninggalkan jalan terang menuju arah yang semakin gelap. Ke tempat di mana malam terasa lebih tua dari seharusnya. Dan tanpa ia sadari, itu bukan sekedar order terakhir. Itu adalah awal dari perjalanan yang seharusnya ia tidak ambil. Lokasi jemput berada di pinggir rel kereta yang sudah lama tidak aktif. Jalur besi itu berkarat, sebagian tertutup tanah dan rumput liar. Bekas bantalan kayu tampak lapuk, beberapa retak seperti tulang tua yang dibiarkan terbuka. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada lampu jalan. Hanya bangunan kosong berlumut di kejauhan dan ilalang basah yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Dimas menghentikan motornya. Mesin masih menyala, tapi ia tidak langsung turun. Ia melirik kanan-kiri. Sunyi terlalu rapat, seperti suara apapun akan terasa salah jika muncul di tempat ini. Di layar ponsel tertulis jelas, penumpang sudah di lokasi. Dimas mengernyit. Lokasinya di mana ya? Gumamnya sambil menurunkan standar motor. Ia turun, melangkah beberapa meter ke depan. Sepatu botnya menginjak tanah lembab, menimbulkan bunyi kecil yang terasa terlalu keras di telinganya sendiri. Ia menyapu area sekitar dengan pandangan. Tidak ada gerakan, tidak ada bayangan manusia. Hanya kabut tipis yang naik dari tanah. Pelan seperti nafas. Permisi? Panggilnya, setengah ragu. Tidak ada jawaban. Ia membuka aplikasi. Jarinya siap menekan batalkan pesanan. Alasan sudah siap di kepalanya. Lokasi tidak aman. Penumpang tidak terlihat. Namun tepat saat jarinya menyentuh layar, suara itu terdengar. Bukan keras, bukan tiba-tiba. Justru terlalu dekat. Mas, ojol ya? Dimas membeku. Suara itu berasal dari belakangnya.
tepat di arah rel. Suara laki-laki, atau setidaknya terdengar seperti laki-laki muda. Nadanya datar, nyaris tanpa emosi. Seolah pertanyaan itu bukan untuk memastikan, melainkan sekadar formalitas. Perlahan, Dimas menoleh. Di belakangnya berdiri seseorang. Ia tidak tahu sejak kapan orang itu ada di sana. Tubuhnya kurus, mengenakan jaket gelap dengan tudung menutupi sebagian wajah. Celananya tampak basah di bagian bawah, seperti habis berdiri lama di tanah lembab. Sepatunya kotor oleh lumpur yang warnanya lebih gelap dari tanah sekitar. Iya mas, jawab Dimas akhirnya. Suaranya terdengar lebih serak dari yang ia harapkan. Order atas nama anonim? Orang itu mengangguk pelan. Tidak tersenyum, tidak menatap langsung. Tatapannya justru melayang ke arah rel mati di belakang Dimas, seolah memastikan sesuatu di sana masih berada di tempatnya. "Tujuannya, Mas?" tanya Dimas, mencoba bersikap profesional. Penumpang itu baru menoleh. Wajahnya masih sulit dilihat jelas karena tudung dan cahaya yang minim. Namun saat ia berbicara lagi, Dimas merasakan sesuatu yang aneh. Bukan dari kata-katanya, tapi dari caranya mengucap. "Jalan aja dulu, Mas," katanya pelan. "Nanti saya bilang." Dimas ragu. Biasanya penumpang seperti ini menyebutkan alamat atau setidaknya patokan. Tapi malam itu, udara terasa semakin dingin dan keheningan mulai menekan dadanya. Ia mengangguk. "Baik, Mas. Helmnya." Penumpang itu menerima helm tanpa banyak gerak. Saat tangannya menyentuh tangan Dimas, dinginnya bukan dingin karena hujan, dingin seperti besi lama. Saat penumpang itu naik dan duduk di belakangnya, Dimas baru menyadari satu hal yang membuat tengkuknya kembali meremang. Tidak ada bau badan, tidak ada bau parfum, tidak ada bau apapun. Hanya aroma tanah basah yang semakin kuat. Motor Dimas melaju pelan meninggalkan rel mati itu. Namun di kaca spion, Dimas melihat sesuatu yang membuatnya menelan ludah. Jejak kaki di tanah basah tadi tidak mengarah ke tempat penumpang itu berdiri, melainkan dari arah rel. Seorang penumpang kini duduk tepat di belakang Dimas. Jaket hitamnya lusuh, bagian pundak terlihat lebih gelap seperti kain yang lama basah. Helm full face yang ia kenakan tidak memantulkan cahaya lampu motor, seolah kacanya buram dari dalam. Celananya menempel di betis, basah kuyup seperti orang yang berdiri lama di tengah hujan. Padahal hujan sudah reda sejak hampir 1 jam lalu. Dimas menarik nafas dalam. Ia benar-benar tidak ingat melihat orang ini berjalan mendekat. Tidak ada langkah, tidak ada suara ilalang terinjak, tidak ada bayangan bergerak. Orang itu hanya sudah ada. "Ke mana, Mas?" tanya Dimas sambil menyalakan sein, mencoba terdengar santai. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, melirik spion. Helm penumpang itu tetap menghadap lurus ke depan, tidak bergerak, tidak menoleh. Bahkan napasnya pun tak terdengar. Dimas menghela napas kecil, lalu melirik layar ponsel yang terpasang di holder. Aplikasi tiba-tiba bergetar. Tujuan dikunci otomatis. Tujuan, jalan pulang. Dimas mengernyit. Jalan pulang, gumamnya pelan. Ia memperbesar peta. Tidak ada pin alamat, tidak ada kecamatan, tidak ada kota. Hanya satu garis tipis yang memanjang ke arah jalan utama, lalu berhenti begitu saja di area gelap tanpa nama. Ia pernah narik ke gang sempit, ke kampung tanpa papan nama, ke jalan setapak sawah, tapi tidak pernah ke tempat bernama Jalan Pulang. "Mas, ini kemana ya?" tanya Dimas lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. Penumpang itu akhirnya bergerak. Kepalanya menunduk sedikit, lalu ia berkata, masih dengan suara datar yang sama seperti sebelumnya, "Ke tempat saya biasa lewat." "Itu di daerah mana, Mas?" Hening. Motor Dimas mulai melaju pelan mengikuti garis peta. Jalan aspal yang ia lewati terasa semakin sepi. Lampu jalan jarang, rumah-rumah makin jarang. Beberapa tampak kosong, jendelanya gelap, pintunya tertutup rapat seperti sudah lama tidak dihuni. Dimas memperhatikan sesuatu yang membuat dadanya mengencang.
Setiap kali ia melirik spion, bayangan helm penumpang itu tidak pernah utuh. Kadang hanya jaketnya, kadang hanya pundaknya, kadang kosong. Seolah pantulan itu malas menampilkan sosok di belakangnya. "Mas," Dimas mencoba bercanda untuk mengusir rasa tidak enak di dada. Biasanya orang bilang, "Pulang tuh ke rumah. Rumahnya di mana?" Penumpang itu terdiam cukup lama. Lalu ia menjawab pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Rumah itu bukan bangunan." Jari Dimas mencengkeram setang motor lebih erat. Ia sadar satu hal yang terlambat disadarinya. Saldo aplikasi masih Rp0. Argo tidak berjalan, dan tombol batalkan sudah tidak bisa ditekan sejak tujuan terkunci. Motor terus melaju, dan tanpa sadar, Dimas sudah tidak mengenali jalan yang sedang ia lewati. Motor terus melaju. Aspal basah memantulkan cahaya lampu motor seperti kaca retak. Jalanan semakin menyempit, bukan karena gang, melainkan karena sisi kanan dan kiri perlahan ditelan gelap. Rumah terakhir sudah lama terlewati. Tidak ada warung, tidak ada pos ronda, tidak ada suara televisi atau radio seperti kampung pada umumnya. Yang aneh, malam terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada katak, bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Hanya suara mesin motor Dimas yang terdengar. Itu pun seperti teredam, seolah jalan ini menyerap bunyi. Dimas mulai sadar sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Penumpang di belakangnya terlalu ringan. Motor tidak terasa miring. Tidak ada tarikan saat melewati tanjakan kecil. Tidak ada tekanan di jok seperti biasanya ketika membawa orang dewasa. Seperti hanya jaket kosong yang ia bonceng. Dimas menelan ludah, lalu mencoba menggerakkan bahunya sedikit, memastikan masih ada orang di belakangnya. Ada, namun sentuhannya dingin. Bukan dingin jaket basah, dingin seperti besi yang lama ditinggal hujan. Tiba-tiba, suara itu terdengar dari balik helmnya. "Mas, sering narik malam?" Dimas hampir refleks mengerem. Iya, jawabnya, berusaha terdengar biasa. "Buat nambah uang." Ia berharap ada basa-basi lanjutan, pertanyaan sepele, tujuan yang jelas. Namun penumpang itu terdiam. Cukup lama. Terlalu lama untuk sekedar jeda percakapan. Lampu motor menyapu jalanan di depan. Dan Dimas menyadari, jalan yang ia lewati kini bukan aspal halus. Ada retakan panjang, seperti bekas rel lama yang tertimbun. Rumput liar tumbuh di sela-selanya. Lalu penumpang itu berkata pelan. Suaranya nyaris menyatu dengan dengung mesin. "Hati-hati." Dimas mengernyit. Banyak yang gak pernah sampai. Jantung Dimas berdetak lebih cepat. "Maksudnya, gak sampai tujuan?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, layar ponsel di holder berkedip. Peta bergetar, seolah sinyalnya berusaha bertahan. Garis rute berubah, berbelok ke arah yang sama sekali tidak pernah Dimas lewati sebelumnya. Nama jalan di peta menghilang, diganti tulisan abu-abu. Memperbarui rute. Dimas menoleh sedikit ke spion. Kali ini, ia melihat jelas. Helm penumpang itu retak di bagian belakang. Retakannya seperti membentuk garis rambut. Dan dari celah kecil itu, tidak terlihat kepala. Hanya gelap. Dimas langsung memalingkan wajah ke depan. Tangannya gemetar di stang. Keringat dingin merembes di punggung meski udara malam terasa menusuk. "Mas," suara penumpang terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. "Kalau nanti jalannya nggak kelihatan, jangan berhenti." Dimas ingin bertanya, ingin berhenti, ingin memutar balik. Namun anehnya, tubuhnya menolak. Motor tetap melaju, dan jalan di depannya perlahan berubah. Bukan membawa Dimas ke kota, melainkan menjauhkannya dari semua yang ia kenal. Peta di ponsel Dimas berputar-putar. Garis biru rute bergerak sendiri, berbelok tanpa mengikuti jalan nyata. Nama jalan menghilang satu persatu, digantikan garis abu-abu tanpa keterangan. Padahal Dimas yakin ia masih berada di kota yang sama. Ia hafal gang-gang kecil, hafal jalan tembus, hafal tikungan yang biasa dilewati ojol malam. Tapi jalan ini
tidak ada di ingatannya. Ia melirik jam di layar. 00:17. Lampu motor berkedip saat melewati jalan yang semakin sempit. Dimas menghela napas, mencoba menenangkan diri. Ia menatap lagi jam di ponsel. 00:17. Ia mengerutkan kening. Beberapa menit berlalu, mesin motor tetap menyala, jalan terus dilewati. Jam itu tidak berubah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dimas menepuk layar ponsel, mengira layar membeku. Namun notifikasi kecil muncul, lalu hilang sendiri. Sinyal penuh, baterai masih ada. Hanya waktu yang berhenti. Sekelilingnya kini gelap total. Tidak ada lampu rumah, tidak ada pagar, tidak ada suara. Bahkan suara ban motor di aspal terdengar seperti teredam kain tebal. Dimas ingin berhenti, ingin memutar balik. Namun setiap kali ia sedikit mengendurkan gas, mesin motor justru meraung sendiri, seperti menolak melambat. Lalu, suara itu terdengar lagi, tepat di belakang helmnya. "Mas, masih mau lanjut?" Nada suaranya bukan mengancam, bukan pula bercanda. Nada itu seperti orang yang sangat lelah, lelah menunggu, lelah berharap. Dimas menelan ludah. "Tujuannya di mana, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. Penumpang itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, motor tetap melaju di jalan yang entah kemana. "Jalan pulang," jawabnya akhirnya. "Kamu kan juga mau pulang." Dimas merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pinggangnya. Bukan tangan, bukan tekanan, lebih seperti hawa kosong yang menempel. "Aku capek muter-muter," lanjut penumpang itu pelan. "Dulu aku juga narik malam, sama kayak kamu." Dimas membeku. Suara itu terdengar seperti tersenyum. Kadang nggak jelas, kadang nggak masuk akal. Lampu motor tiba-tiba menyorot sesuatu di depan. Pelang jalan tua, catnya mengelupas, tulisan hampir tak terbaca. Namun satu kata masih jelas, "Pulang." Di bawahnya dengan huruf lebih kecil, "Yang benar-benar ingin." Jantung Dimas berdegup keras. Jam di ponselnya masih menunjukkan 00:17. Penumpang itu mendekatkan helmnya, nyaris menyentuh helm Dimas, dan berbisik, "Mas, masih mau lanjut? Atau mau berhenti di sini?" Motor mulai melambat sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, Dimas merasa jika ia salah memilih, ia tidak akan pernah kembali ke jalan yang ia kenal. Mereka melewati sebuah jembatan kecil. Besi pembatasnya berkarat, cat putihnya mengelupas. Di bawahnya, air hitam mengalir pelan, hampir tidak bersuara. Lampu motor Dimas menyapu papan jembatan yang lembab. Begitu turun dari jembatan, jalan kembali gelap. Beberapa menit kemudian, Dimas kembali melihat jembatan itu. Bentuknya sama, pagar berkarat yang sama, bahkan bekas cat terkelupasnya sama persis. Ia mengira hanya kebetulan. Motor terus melaju. Namun tak lama jembatan itu muncul lagi. Dan lagi. Dan lagi. Setiap kali melewatinya, Dimas merasa jaraknya sama, pendek, tak sampai semenit. Tapi angka di aplikasi justru bertambah. 5,2 km, 6,1 km, 7,4 km. Padahal bensin di tangki hampir tidak berkurang. Dimas menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia mulai yakin, ini bukan sekadar nyasar. "Mas," suaranya gemetar, nyaris tenggelam oleh suara mesin. "Ini kita kemana sebenarnya?" Motor tetap melaju, lurus, tanpa belok. Penumpang di belakang tidak langsung menjawab. Tubuhnya kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Menekan jok motor seperti beban yang bukan berasal dari manusia. Udara di sekitar Dimas makin dingin, menusuk sampai ke tulang. Penumpang itu akhirnya menunduk. Helmnya menyentuh punggung Dimas. "Ke tempat orang berhenti nunggu." "Nunggu apa?" tanya Dimas pelan, hampir seperti berdoa.
Nunggu pulang, nunggu dijemput, nunggu ada yang peduli. Dimas merasakan dadanya sesak. Aku juga dulu berhenti di sini. Di jembatan ini, lampu motor berkedip. Sekejap, Dimas melihat bayangan di kaca spion. Bukan wajah, bukan mata. Hanya siluet kepala dengan leher yang terlalu panjang, seperti ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mas tahu kenapa ojol sering hilang tengah malam? Karena ada yang akhirnya capek pulang sendirian. Motor melambat lagi. Di depan, jembatan itu muncul sekali lagi. Kali ini lebih panjang, lebih gelap, dan tidak terlihat ujungnya. Jam di ponsel masih 00.17. Aplikasi menampilkan satu notifikasi terakhir. Tujuan hampir tercapai. Penumpang itu mengangkat kepalanya perlahan dan berkata pelan, nyaris tiba. Kalau sampai sini, biasanya orang nggak balik narik lagi, Mas. Angin dingin berhembus dari bawah jembatan. Dan untuk pertama kalinya sejak order itu diterima, Dimas merasa yang duduk di belakangnya bukan lagi penumpang, melainkan seseorang yang sudah terlalu lama menunggu agar ada yang menggantikannya. Di bawah lampu jalan yang berkedip pelan, Dimas tanpa sadar menurunkan gas. Cahaya kuning itu memantul di aspal basah, membentuk bayangan yang memanjang. Bayangan motornya jelas, bayangan tubuhnya juga ada, sedikit membungkuk, tangan mencengkram setang. Namun tepat di belakangnya, kosong. Tidak ada bayangan helm, tidak ada bahu, tidak ada kaki yang seharusnya menempel di footstep. Hanya ruang hampa yang ikut bergerak. Jantung Dimas seakan jatuh ke perut. Stang motor goyah, bannya hampir keluar jalur. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering. "Mas, lihat apa?" Suara penumpang terdengar pelan dari belakang. Bukan suara kaget, bukan suara heran, lebih seperti suara orang yang sudah tahu jawabannya. Dimas tidak berani menoleh. Tangannya mencengkeram stang lebih kuat. Enggak apa-apa," jawabnya terbata, mencoba terdengar normal. Penumpang itu tertawa kecil. Bukan tawa senang, lebih seperti desahan nafas panjang. "Kalau mau lihat, jangan setengah-setengah, Mas." Motor terus melaju. Lampu jalan berikutnya mati. Dan setelah itu, gelap kembali menelan mereka. Dimas baru sadar satu hal yang lebih menakutkan dari bayangan yang hilang. Sejak tadi, ia tidak merasakan berat penumpang sama sekali. Mesin motor meraung pelan, tapi di kepala Dimas justru sunyi. Sunyi yang dipenuhi potongan ingatan lama. Obrolan di base camp, asap rokok, gelas kopi plastik, tawa lelah para ojol yang pulang pagi. Kalau dapat order tengah malam, tanpa foto, tanpa tujuan jelas, jangan diambil. Kadang itu bukan orang, kadang itu cuma mau ditemenin. Dimas dulu hanya tertawa, mengira itu cerita buat nakut-nakutin anak baru. Urban legend khas orang yang sering pulang dini hari. Sekarang, tiap kata itu terasa seperti peringatan yang terlambat. Punggungnya dingin, jaketnya basah oleh keringat yang bukan karena hujan. Ia merasakan sesuatu di belakangnya. Bukan berat badan, bukan tekanan, tapi kehadiran. Seperti duduk bersama seseorang di ruangan gelap. Kau tahu dia ada, meski tak bisa melihat. Penumpang itu menarik napas panjang. Napasnya dingin, menusuk lewat kain jaket Dimas. "Dulu, aku juga cuma mau pulang," ucapnya pelan. Capek, hujan, gak ada yang nunggu. Dimas ingin berhenti, ingin menepi, ingin turun dan lari. Tapi jalan di depan seperti terlipat-lipat, memanjang tanpa ujung. Lampu kota tak lagi terlihat. Yang ada hanya jalan basah, gelap, dan suara mesin yang seolah bukan lagi miliknya. Aplikasi di ponsel bergetar. Bukan notifikasi biasa. Di layar, tujuan berubah sendiri. Menemani.
Dimas tercekat. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak sedang mengantar orang. Ia sedang menggantikan peran. Menemani sesuatu yang dulu sendirian dan belum pernah benar-benar sampai rumah. Di belakangnya, penumpang itu berbisik, nyaris seperti ucapan terima kasih. "Makanya aku pilih kamu, Mas. Kamu mau nerima." Motor berhenti mendadak. Bukan karena Dimas menarik rem, melainkan karena jalan di depannya benar-benar habis. Aspal yang sejak tadi ia lewati lenyap begitu saja, berubah menjadi tanah hitam lembab tanpa ujung. Tidak ada marka, tidak ada lampu, tidak ada bangunan, hanya hamparan gelap yang terasa seperti menelan cahaya lampu motor. Udara di tempat itu dingin dan berat, membuat napas Dimas terasa pendek-pendek. "Berhenti, Mas," kata penumpang dari belakang. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Dimas menelan ludah, tangannya gemetar di stang motor. Ia tidak berani menoleh, seolah yakin bahwa jika ia menoleh sekarang, ada sesuatu yang tidak akan bisa ia terima. Pelan-pelan, penumpang itu turun. Langkahnya tidak menimbulkan suara di tanah. Kemudian terdengar bunyi klik pelan. Helm dibuka. Dimas menoleh. Wajah itu pucat keabu-abuan, seperti mayat yang terlalu lama terendam air. Matanya cekung dalam, hitam di sekelilingnya seakan tak tidur bertahun-tahun. Bibirnya biru keunguan, pecah-pecah, namun tersenyum. Senyum orang yang sudah terlalu lama menahan lelah. "Terima kasih sudah mau nganter," katanya lirih. Suara itu bukan suara marah, bukan suara mengancam. Suara itu suara orang yang akhirnya tidak sendirian. "Aku capek pulang sendirian," lanjutnya. Dimas merasa dadanya ditekan kuat. Ingatannya berkelebat. Berita orang hilang, kecelakaan malam hari, cerita ojol yang tidak pernah selesai order. Ia sadar sekarang, ini bukan tujuan akhir. Ini tempat turun bagi mereka yang tidak pernah benar-benar sampai rumah. Penumpang itu melangkah mundur. Tubuhnya perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Namun sebelum benar-benar hilang, ia menatap Dimas sekali lagi. Tatapan penuh terima kasih. "Pulanglah, Mas," katanya pelan. "Masih ada yang nunggu kamu." Sekejap kemudian, tanah gelap itu lenyap. Aspal kembali, lampu jalan menyala. Motor Dimas mati mendadak. Ia terjatuh berlutut, terengah-engah sendirian di pinggir jalan, tepat sebelum jembatan kecil yang sering ia lewati. Aplikasi di ponselnya berbunyi pelan. Order selesai. Rating bintang 5. Komentar penumpang, "Terima kasih sudah menemani." Dimas menangis tanpa suara, bukan karena takut, tapi karena ia sadar. Malam itu ia baru saja mengantar seseorang pulang untuk terakhir kalinya. "Mas, mau lanjut?" tanya penumpang itu sekali lagi. Suaranya kini terdengar lebih dekat, seolah tepat di samping telinga Dimas, meski ia tak berani membuka mata. "Kalau lanjut, jeda sejenak, kamu ikut aku." Angin malam berhenti berembus. Dunia seperti menahan napas. "Kalau berhenti, turun sekarang." Kata-kata itu bukan ancaman, bukan pula paksaan. Itu pilihan. Dimas memejamkan mata sekuat-kuatnya. Wajah ibu muncul di pikirannya. Pesan terakhir yang belum sempat ia balas. Janji pulang yang selalu tertunda. Lalu bayangan motor tuanya. Cicilan. Hidup yang berat tapi masih berjalan. Ia sadar, capek bukan alasan untuk berhenti hidup. Dengan sisa keberanian yang ada, Dimas melepaskan stang. Ia melompat turun. Tubuhnya terasa ringan, seperti jatuh dari ketinggian tanpa rasa sakit. Tidak ada benturan keras, tidak ada teriakan, hanya gelap. Lalu suara burung. Dimas membuka mata. Ia terduduk di pinggir jalan kota, di bawah lampu yang mulai redup. Langit memucat keabu-abuan, tanda subuh hampir tiba.
Jalanan basah oleh sisa hujan malam, dan suara motor pagi pertama terdengar dari kejauhan. Motornya ada, terparkir rapi di sampingnya. Ponselnya bergetar, menyala, tidak retak, tidak mati. Aplikasi ojol terbuka dengan satu notifikasi terakhir. Order selesai. Status berhasil. Saldo bertambah. Tidak ada nama penumpang. Tidak ada titik tujuan. Hanya satu baris kecil di riwayat perjalanan. 0017, jalan pulang. Dimas menatap layar lama. Ia bangkit perlahan, menyalakan motor dengan tangan gemetar. Mesin hidup normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sebelum pergi, ia menoleh ke jalan di belakangnya. Kosong. Sejak malam itu, Dimas tidak pernah lagi mengambil order setelah tengah malam. Dan setiap kali sesama ojol bercerita tentang order aneh tanpa foto, tanpa tujuan, ia hanya berkata pelan, "Kalau masih mau pulang, jangan ragu buat berhenti." Karena tidak semua penumpang ingin sampai, dan tidak semua yang diajak ikut masih bisa kembali. Dimas menatap layar ponsel itu lama sekali, seolah berharap tulisan tersebut berubah atau menghilang. Tapi tidak. Riwayat order itu tetap ada, rapi seperti pesanan biasa, seperti perjalanan yang sah. Order selesai. Anonim. Rating bintang 5. Komentar, terima kasih sudah menemani. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis meski pagi hampir datang. Ia menekan detail order. Tidak ada foto penumpang, tidak ada nomor, tidak ada alamat tujuan. Kolomnya kosong, seperti sengaja dihapus. Yang membuat dadanya terasa diremas adalah durasi perjalanan. 0017, 0149. Padahal ia merasa hanya berkendara sebentar, tidak lebih dari setengah jam. Dimas mengunci ponsel, menarik nafas panjang, lalu bangkit ke kamar mandi. Air keran mengalir, dingin menusuk. Ia membasuh wajah berulang kali, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Saat ia menoleh ke cermin, bayangannya ada, utuh. Namun di belakangnya, di sudut pantulan cermin yang redup, seperti ada bekas duduk di jok motor. Cekungan samar, basah, seolah seseorang baru saja turun dan meninggalkan dingin. Dimas mundur tersentak. Cermin kembali normal. Ponselnya bergetar di luar kamar mandi. Notifikasi masuk. Promo tengah malam. Order tanpa tujuan, kami siap menemani. Dimas menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Sejak malam itu, Dimas tidak pernah lagi mengambil order setelah jam 12. Tapi kadang, saat hujan reda, jalanan basah, dan saldo hampir habis, ponselnya tetap bergetar sendiri. Dan di layar, selalu muncul satu nama yang sama. Anonim. Sejak malam itu, Dimas tidak pernah lagi menarik order lewat tengah malam. Bukan karena trauma semata, tapi karena ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setiap kali jam di ponsel mendekati pukul 00, dadanya terasa sesak. Tangannya refleks ingin mematikan aplikasi, seolah ada alarm tak terlihat yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Ia pernah mencoba melanggar, sekali saja. Pukul 00.05, layar ponselnya berkedip. Order masuk. Tanpa foto, tanpa tujuan, nama penumpang hanya satu kata, anonim. Dimas langsung menolak. Jantungnya berdegup kencang meski tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun anehnya, setelah itu aplikasi error. Peta tak mau terbuka dan sinyal hilang beberapa menit. Seolah ada sesuatu yang tidak senang ia menolak. Di basecamp komunitas ojol, cerita-cerita serupa masih beredar, dibisikkan pelan sambil ngopi dini hari. Ada yang bilang, kalau dapat order kosong tengah malam, jangan banyak tanya. Soalnya bukan semua penumpang mau sampai rumah. Sebagian cuma mau ditemenin sebentar, sebelum benar-benar pergi. Tidak ada yang tertawa setiap cerita itu muncul. Tidak ada yang menganggapnya lelucon. Dimas tahu sekarang. Jika kamu menerima order tanpa foto, tanpa tujuan, dan penumpangmu terlalu diam,
Bukan karena dia sombong, bukan karena lelah. Mungkin dia bukan mau diantar pulang. Mungkin dia hanya takut sendirian di jalan terakhirnya. Dan kalau kamu menemani terlalu jauh, bisa jadi kamulah yang tidak akan pernah pulang.